Bab 9 PPAP Kelompok 4 Bayu Wawan Supriyanto 2019-105-004 Ratna Dewi Nirwana 2019-105-005 Vina Yumitalina 2019-105-006 Dian Mustika 2019-105-013 Mafa Deni Arianto 2019-105-020 Vera Viananda Dewi Irfan 2019-105-026 Sylvia Ariana 2019-105-029 Satria Bagaswara 2019-105-046 Dava Alfandian 2019-105-049. Aktiva produktif atau earning asset adalah penanaman dana bank baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan termasuk komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif. Aktiva produktif memang berfungsi untuk memperoleh pendapatan utama bank. Dalam membentuk PPAP, bank akan memperhitungkan pada setiap jenis aktiva produktif bank yang masih outstanding dari yang berkualitas lancar hingga yang macet. Kriteria lancar dalam perhatian khusus kurang lancar, diragukan dan macet didasarkan pada A. Ketetapan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan untuk kredit yang diberikan. B. Tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan untuk surat berharga. A. Komponen aktiva. Berikut ini beberapa jenis aktiva produktif dan komponen yang diperhitungkan dalam PPAP. 1. Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 2. Surat berharga dimaksud dalam ini adalah surat pengakuan hutang, wesel, obligasi, sekuritas kredit dan derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit. 3. Penempatan yang dimaksud dalam hal ini adalah penanaman dana bank pada bank lainnya berupa giro, call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan dan penempatan lainnya. 4. Penyertaan adalah penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta dalam bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit. 5. Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontingensi off balance sheet yang terdiri dari warkap, penerbit jaminan, akseptasi atau endorsement, investable letter of credit LC yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar LC berjangka, penjualan surat berharga dengan syarat repurchase agreement atau repo, standby LC dan garansi lainnya, serta transaksi derivatif yang mempunyai resiko kredit. B. Metode pengakuan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Pengakuan penyisihan aktiva produktif didasarkan pada metode langsung. Penggunaan metode ini didasarkan praktik yang lazim di bank bahwa terjadinya kerugian aktiva produktif sering terjadi pada periode berikutnya setelah penempatan aktiva produktif.
Padahal suatu laporan rugi atau laba, bank harus mencerminkan perbandingan antara pendapatan dengan biaya yang harus diakui. Dalam metode cadangan ini, pengakuan kerugian aktiva produktif tidak perlu menunggu sampai terjadinya kerugian muncul. Namun, bank harus mengakui pada periode yang sama dengan terjadinya penempatan aktiva produktif dengan cara membentuk cadangan penyisihan aktiva produktif. Cadangan ini membentuk atau bertambah dengan adanya penyisihan aktiva produktif yang diakui dan dipakai atau berkurang bila benar-benar terjadi kerugian aktiva produktif. C. Penentuan penyisihan aktiva produktif. Pengakuan penyisihan aktiva produktif dengan menggunakan metode cadangan akan membawa konsekuensi pada penentuan besarnya penyisihan dan cadangan yang akan disajikan dalam neraca maupun laba rugi. Untuk menentukan besaran cadangan ada dua pendekatan. Satu, pendekatan rugi laba. Dalam pendekatan ini yang ditentukan terlebih dahulu adalah besarnya penghapusan atau penyisihan aktiva produktif yang akan disajikan pada laporan rugi atau laba. Sedangkan besarnya cadangan penghapusan dapat dilakukan secara intuisi atau persentase tertentu dari bagi debit aktiva produktif. Dua, pendekatan neraca. Dalam pendekatan ini ditentukan terlebih dahulu adalah besarnya cadangan penghapusan yang disajikan di laporan rugi atau laba ditentukan kemudian. Selanjutnya adalah penempatan tingkat PPAP yang harus dibentuk. Dalam hal ini wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutupi resiko kemungkinan kerugian. Cadangan yang dibentuk dari aktiva produktif ini terdiri dari satu, cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SBI atau surat utang pemerintah. 2, cadangan khusus PPAP yang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar A. 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus, B. 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan, C. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan, D. 10% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan. Perlu diketahui bahwa agunan yang dipergunakan sebagai pengurangan dalam pembentukan PPAP adalah A. Giro deposito tabungan setoran jaminan dalam mata uang rupiah valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan. Untuk agunan ini setinggi-tingginya sebesar 100% dapat digunakan sebagai pengurangan. B. SBI dan surat utang pemerintah. Untuk nilai agunan ini setinggi-tingginya 100% yang dapat digunakan sebagai pengurangan. C. Surat berharga yang aktif diperdagangkan di pasar modal. Untuk agunan surat berharga yang dapat digunakan setinggi-tingginya 50% untuk berharga dinilai dengan menggunakan nilai pasar yang tercatat di Bursa Efek. D. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, kapal laut. Untuk agunan ini untuk penilaian dilakukan belum melampaui 6 bulan sebesar 70%, antara 6 bulan sampai dengan 18 bulan sebesar 50%, untuk 18 bulan sampai dengan 30 bulan sebesar 30%, untuk penilaian yang dilakukan setelah 30 bulan sebesar 0%. Tanah ini berdasarkan nilai pasar, rumah tinggal dinilai berdasarkan nilai pasar dan kalkulasi biaya. Sedangkan gedung, pesawat udara, dan kapal laut dinilai berdasarkan nilai pasar, kalkulasi biaya, dan kapitalisasi pendapatan.
Penilaian agunan tersebut dilakukan oleh penilai independen atau jasa penilai. Dalam penilai dikenal beberapa terminologi, yaitu A. Nilai pasar adalah jumlah angka yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi pihak penjualan dan pembeli. Sebelumnya tidak mempunyai ikatan, memiliki pengetahuan tentang aset yang diperdagangkan dan melalui transaksi tidak dalam keadaan terpaksa. B. Kalkulasi biaya atau cost approach adalah perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi aktiva yang baru setelah dikurangi dengan penyusutan akibat kerusakan fisik dan penurunan nilai ekonomis. C. Kapitalisasi pendapatan income approach adalah nilai tunai penerimaan kas masa depan atau present value dari pendapatan yang diperkirakan akan diterima dalam waktu jangka 5-10 tahun. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata maupun kekurangan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Terima kasih.